Selamat datang di materi getaran, lecture yang ketiga tentang persamaan matematis getaran dilihat dari 3 sudut pandang, persamaan Newton, energi, dan Lagrange. Diberikan sebuah sistem massa dan pegas yang dia berosilasi ya, karena adanya massa, kemudian dinamika dari sistem tersebut dilihat dari sudut pandang Newton itu adalah bahwa jumlah gaya yang bekerja dari sebuah sistem tersebut itu sama dengan M dikali A. Sistem Newton ini sudah dibahas di 2 video sebelumnya dan memang yang sering banyak digunakan sebagai alat untuk menjelaskan dinamika sistem. Kita tahu bahwa yang bekerja dari sistem massa pegas itu adalah gaya pembaliknya itu adalah gaya pegas itu sendiri sama dengan M dikali A. Sangat lazim menggunakan X double dot ketimbang menggunakan A, pun dengan kecepatan lebih sering digunakan sebagai X dot. Dari sini kita dapatkan bahwa X double dot ditambah omega n kuadrat X itu sama dengan 0. Ini merupakan persamaan Newton dan persamaan yang paling sering digunakan. Karena di 2 video sebelumnya juga sudah menggunakan metode ini, maka tidak akan dibahas lebih dalam video kali ini. Akan membahas 2 sisanya yaitu energi dan Lagrange. Dari sini kita juga dapatkan bahwa omega n itu adalah akar K per M. Karena omega itu adalah 2πf, maka F-nya itu adalah 1/2π akar K per M dan T-nya itu adalah 1/F. Pun dengan persamaan geraknya bahwa X itu adalah asin omega NT plus theta, yaitu fasanya. Ya. Kemudian persamaan dinamikanya itu adalah yang kita highlight itu adalah yang ada di kotak merah ini. Ya, intinya adalah video ini itu membahas bagaimana persamaan dinamika suatu sistem itu dapat menghasilkan angka yang sama menggunakan 3 metode. Ya, sekarang kita berlanjut ke sistem pendulum. Ya, kita tahu bahwa di dalam sistem rotasi yang bekerja itu adalah torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Sedangkan dalam translasi itu adalah F sama dengan M dikali A. Ya, kita tahu bahwa dalam sistem pendulum ini yang bekerja itu adalah MGL sin theta sama dengan ML kuadrat theta double dot sebagai percepatan sudutnya, begitu. Kemudian kita dapatkan bahwa ternyata theta double dot ditambah G per L sin theta sama dengan 0, ya. Dengan asumsi bahwa memang diberikan hanya sedikit simpangan theta sehingga sin theta itu sama dengan theta, ya, hampir sama begitu. Sehingga sering dituliskan bahwa theta double dot ditambah G per L theta sama dengan 0 begitu, dengan omega kuadrat sama dengan G per L. Jadi pembeda antara translasi dan rotasi di sini bahwa kalau dalam translasi itu adalah akar K per M untuk omeganya ya, atau omega kuadratnya itu adalah K per M, sedangkan dalam sistem rotasi itu adalah G per L begitu ya. Jadi dinamika sistemnya itu yang kita highlight itu ada yang ada di kotak merah begitu ya. Kemudian kita berlanjut ke sistem yang menggunakan penurunan energi ya. Kita juga tetap menggunakan sistem yang sama, sistem massa dan pegas ya. Kita tahu bahwa energi itu nilainya konstan ya. Jadi energi kinetik ditambah energi potensial itu sama dengan energi mekanik yang nilainya itu adalah konstan. Dari mana dia bernilai konstan? Kita akan buktikan sebagai berikut. Kita sekarang menggunakan asumsi untuk mempermudah bahwa theta itu kita anggap dia 0. Jadi maksudnya fasanya itu tepat di 0 derajat ya. Tidak ada pergeseran. Begitu. Sehingga kecepatannya itu adalah X dot sama dengan A omega cos omega T. Kita tahu bahwa energi kinetik yang bekerja itu adalah setengah mv kuadrat dengan v-nya itu adalah a omega cos omega t.
Sehingga didapatkan setengah MA kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T sebagai energi kinetik. Sekarang bagaimana dengan energi potensial? Bagaimana didapatkan setengah kx kuadrat ya sebagai energi potensial pegas? Dasarnya adalah bahwa gaya rata-rata ya, karena rata-rata di sini adalah maksudnya setengah FA ditambah FB. FA di sini berarti ketika simpangannya itu X-nya sama dengan 0. Jadi gayanya juga masih 0. Sedangkan FB ketika pegas ditarik sejauh X begitu. Dengan nilai konstanta pegasnya adalah Kx. Maka gaya rata-ratanya itu adalah FA ditambah FB dibagi 2 sama dengan setengah Kx. Kemudian usaha atau kerja dari pegas itu dapat dituliskan sebagai gaya dikali perpindahan. Kita tahu bahwa yang dipakai adalah gaya rata-rata setengah Kx dikali X sebagai perpindahannya. Begitu ya. Sehingga didapatkan setengah Kx kuadrat sebagai kerja atau usaha dari pegas. Nah, kerja inilah yang kita anggap sebagai energi potensial dari pegas begitu. Sehingga didapatkan setengah Kx kuadrat dengan X itu adalah asin omega T. Kemudian bahwa energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial ya. Kita masukkan seluruh angka ya. Namun di sini ada catatan bahwa ternyata omega kuadrat di sini itu bernilai K per M. Sehingga omega kuadrat dapat saya ganti K per M. M-nya saya coret sehingga setengah A kuadrat K begitu. Sama seperti di item untuk energi potensial setengah KA kuadrat. Sehingga setengah KA kuadrat dikeluarkan. Kemudian cos kuadrat omega T ditambah sin kuadrat omega T. Hasilnya adalah 1. Sehingga energi mekanik itu menghasilkan angka setengah KA kuadrat. Merupakan nilai konstan. Begitu. Ya. Inilah kenapa energi mekanik itu bernilai konstan. Nah sekarang kalau energi mekanik itu saya turunkan karena dia nilainya adalah konstan, maka turunan dari energi mekanik itu adalah 0. Ya. Sedangkan energi kinetik dan energi potensial karena dia ada angkanya, kita hitung bahwa energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat atau setengah mx dot kuadrat. Sekarang bagaimana mungkin x dot itu dapat diturunkan terhadap t? Kita tahu bahwa X itu mengandung T, asin omega T, bahwa hakikatnya X dot dan X double dot itu mereka semua mengandung T. Sehingga dia dapat diturunkan terhadap T, begitu. Sehingga turunan dari setengah mx dot kuadrat itu adalah setengah M, kemudian turunan dari X dot kuadrat itu adalah 2X dot, kemudian turunan X dot itu sendiri sama dengan X double dot, ya. Duanya hilang karena ada setengah, sehingga sisanya adalah mx dot x double dot. Begitu untuk energi kinetik. Sekarang untuk energi potensial, setengah kx kuadrat. X juga mengandung T, sehingga dia juga dapat diturunkan terhadap T. Hasilnya adalah kx, kemudian turunan X itu sendiri adalah X dot. Ya. Kemudian kita jumlahkan, berarti mx dot x double dot ditambah kx, x dot sama dengan 0. X dot dikeluarkan. Ya. Namun ingat di sini bahwa x dot itu tidak mungkin 0. Mengapa? Begini logikanya. X dot adalah kecepatan. Kalau x dot itu sama dengan 0, berarti logikanya x itu bernilai konstan. Karena kalau x bernilai konstan, maka kalau dia saya turunkan satu kali lagi, maka dia bernilai 0, begitu. Namun demikian, kalau X itu bernilai konstan, maka tidak ada vibrasi. Sedangkan X itu syaratnya dia ada vibrasi, dia mengandung T, begitu. Apa buktinya? Asin omega T, ada T di sana. Maksudnya nilai X itu dia bergantung terhadap waktu. Dia tidak tetap, begitu. Kalau konstan dia sepanjang waktu dia nilainya tetap, begitu. Sedangkan X itu dia sinusoidal, ya. Itulah kenapa berarti bahwa X dot itu dia tidak 0, begitu. X dot dia tidak 0. Sehingga kalau
nilainya di sini di ruas kanan itu sama dengan 0, berarti harus ada di ruas kiri yang sama dengan 0. Berarti apa? Berarti mx double dot ditambah kx inilah yang hasilnya adalah sama dengan 0 begitu. Sehingga kita dapatkan persamaan dinamikanya menggunakan metode energi menghasilkan angka yang sama begitu. Sekarang untuk pendulum. Ya. Kita tahu bahwa saya berikan simpangan sejauh θ, maka ketinggiannya akan berubah ya. Jadi ketinggian H di sini adalah ketinggian dari posisi setimbang ya sampai sejauh saya diangkat sejauh θ begitu ya. Nah, di sini kalau saya ambil segitiga ini berarti bahwa sisi miringnya adalah L, kemudian saya beri simpangan sejauh θ, maka ketinggian ini ya sampai pada titik biru ini itu adalah L cos θ dan yang lebar ini adalah L sin θ begitu. Kemudian kalau dalam translasi itu ada F sama dengan M dikali A. Dalam rotasi itu ada torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Jadi gaya ini F ini dalam translasi itu kalau dalam rotasi itu adalah gaya putar begitu, torsinya. Sedangkan M itu setara dengan momen inersia dan A setara dengan percepatan sudut. Beberapa referensi menggunakan J atau I begitu ya. Sehingga kalau dalam translasi itu ada setengah mv kuadrat ya. Di sini M-nya kalau dalam rotasi setara dengan momen inersia sehingga setengah J kemudian kecepatan sudut. Kalau dalam translasi itu ada kecepatan v kuadrat, kalau dalam rotasi itu ada kecepatan sudut atau θ dot kuadrat ya. Kita tahu bahwa J-nya di sini atau momen inersianya itu adalah ml kuadrat ya. Sekarang dengan energi potensial mgh ya. Jadi H ini adalah titik setimbang sampai pada ketinggian dia diberikan simpangan sejauh θ begitu. Kalau talinya di sini adalah L ya. Dan kita tahu bahwa segitiga ini tuh sisi tegaknya ini adalah L cos θ, maka hanya ini adalah L tadi dikurangi L cos θ ya. Ini sebagai H begitu. Nah, kemudian kita hitung menggunakan metode energi ya. Sama bahwa dia bernilai konstan sehingga kalau saya turunkan sama dengan 0, maka hasilnya adalah kita tahu juga bahwa θ itu juga mengandung T begitu. Sehingga θ dot di sini juga dapat diturunkan terhadap T. Maka hasilnya adalah ml kuadrat θ dot ya, duanya saling menghilangkan dengan setengah. Kemudian turunannya θ dot itu sendiri adalah θ double dot untuk energi kinetik. Sedangkan untuk energi potensial didapatkan mgl min L cos θ. mgl di sini adalah nilainya konstan sehingga dia nanti hasilnya adalah 0 begitu. Sehingga kita fokusnya kepada mgl cos θ ya. Min cos θ itu turunannya adalah sin θ ya. Jadi cos θ diturunkan itu adalah min sin θ, dia bertemu negatif sehingga hasilnya adalah positif. Maka didapatkan mgl sin θ. Kemudian turunan terhadap θ itu sendiri ya, yaitu θ dot ya. Dari dua persamaan tadi kita jumlahkan, hasilnya adalah sama dengan 0 ya. Sehingga ml di sini dapat dicoret ya, kemudian semua dibagi dengan L, θ dot dikeluarkan ya. Lagi-lagi θ dot tidak mungkin bernilai 0 dengan logika yang sama nantinya. Bahwa jika θ dot itu sama dengan 0, maka θ itu konstan ya. Kalau θ konstan maka tidak ada vibrasi di sana. Sedangkan θ atau posisi sudut itu dia tidak mungkin bernilai 0 ya. Sehingga yang menjadi sebab nilainya 0 itu adalah θ dot, θ double dot ditambah G per L sin θ ya. Nah, dengan asumsi sin θ itu sama dengan θ, maka kita dapatkan dinamika yang sama menggunakan metode energi untuk sistem pendulum ya. Yang kita highlight dengan kotak merah. Nah, sekarang kita berlanjut ke sistem menggunakan metode Lagrange ya. Kita tahu bahwa Lagrange itu berasal dari nama orang Joseph
Louis Lagrange, ada yang bilang beliau itu orang Itali, ada yang juga bilang beliau orang Perancis begitu. Tertarik di dunia matematika ya setelah membaca bukunya Halley ya tentang algebra di optics. Kemudian beliau membuat beberapa kontribusi dalam dunia matematika ya, kalkulus untuk variasi, probabilitas sampai pada getaran dan teori angka begitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah mengapa harus Lagrange? Mengapa bukan Newton begitu? Kalau kita Newton ya, kita diberikan gerak ya, kemudian kita menghitung gaya yang bekerja begitu. Atau diberikan gayanya kemudian kita menyelesaikan persamaan geraknya. Sistem Newton ini sangat bagus hanya pada sistem yang simple, sistem yang sederhana. Ya. Lantas bagaimana jika kompleksitas dari sistem itu meningkat ya? Kita tahu bahwa real system itu terkadang sangat kompleks sehingga berakibat pada kompleksitasnya persamaan matematika begitu ya. Kepada constraint, batasan-batasan yang harus diberikan pada sistem itu ya. Sehingga ketika sistem itu semakin kompleks dan persamaan matematisnya pun juga akan berdampak semakin kompleks pula, maka Lagrange sangat efektif digunakan ya. Lagrange juga menggunakan energi kinetik dan energi potensial. Namun di sini Lagrange tidak perlu menghitung akselerasi ya. Tidak perlu menghitung akselerasi. Langsung kepada contoh misalkan. Kita ambil sistem massa dan pegas ya. Definisi Lagrange itu adalah demikian. Jadi L di sini adalah kita sebut sebagai Lagrangian ya. Jadi L Lagrangian itu adalah T energi kinetik dikurangi energi potensial ya. Bahwa di sini parsial itu maksudnya berarti sistem itu bisa banyak begitu ya, karena juga terkadang dipakai untuk sistem yang bersifat partikel ya. Jadi parsial di sini itu bisa banyak energi. Namun di sini karena kita hanya sistem yang sederhana, maka di sini hanya satu sudut pandang saja ya. Jadi L di sini kita lebarkan menjadi T min V ya. Jadi ini juga T ya. Kemudian juga dikurangi V-nya pun dengan L di sini juga T, karena minus bertemu minus berubah menjadi positif. Ya. Ini adalah V-nya begitu, ya. Kita recall coba bahwa energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat atau x double dot kuadrat ditambah energi. Kemudian energi potensialnya itu adalah setengah kx kuadrat. Sebelum kita menghitung terlalu jauh, kita menggunakan sedikit logika. Bahwa untuk menghitung ini ya, kita tahu bahwa T ya, energi kinetik itu dia mengandung x dot. Sehingga kalau kita turunkan terhadap x dot, maka ada angkanya begitu. Kemudian yang kedua, di sini energi potensial. Kita turunkan terhadap x dot. Kita tahu bahwa energi potensial dia tidak mengandung x dot. Sehingga kalau kita turunkan terhadap x dot, maka kita anggap dia bernilai konstan. Maka turunannya adalah 0. Sehingga kita tidak perlu menghitung yang ini begitu. Jadi D per dt, parsial V per D per parsial x dot itu tidak perlu hitung karena nilainya adalah 0 begitu. Nah sekarang energi kinetik diturunkan terhadap X. Energi kinetik tidak mengandung X, dia mengandung kecepatan. Sehingga kalau kita turunkan dia terhadap X, maka kita anggap dia bernilai konstan sehingga berdampak hasilnya adalah 0 begitu. Ya. Sedangkan untuk yang potensial ya, energi potensial diturunkan terhadap X, maka ada angkanya karena dia memang mengandung X. Sehingga persamaan kedua ini dapat disederhanakan menjadi dua unsur saja, karena unsur kedua dan ketiga ini dia bernilai 0 begitu. Jadi hanya yang awal dan yang akhir saja yang ada angkanya begitu. Kemudian kita hitung ya. Kita tahu bahwa energi kinetik itu adalah setengah m x dot kuadrat diturunkan terhadap x dot, hasilnya adalah m x dot x double dot begitu maksudnya ya. Jadi seperti halnya x kuadrat diturunkan terhadap x, hasilnya adalah 2x ya. Sehingga hasilnya adalah mx dot begitu di sini ya. Duanya saling menghilangkan. Namun dia juga harus diturunkan lagi terhadap t.
Kita tahu bahwa X, X dot, X double dot semua mengandung T, sehingga dia dapat diturunkan. Sehingga turunan dari MX dot itu adalah MX double dot. Sekarang untuk yang sistem potensial, ya, yang unsur kedua ini. Setengah KX kuadrat diturunkan terhadap X, ya. Duanya saling menghilangkan dengan setengah sehingga KX hasilnya. Sisa KX. Kemudian dua unsur ini kita jumlahkan. Maka didapatkan MX double dot ditambah KX sama dengan 0. Ya, atau X double dot ditambah omega n kuadrat X sama dengan 0. Jadi kita sudah membuktikan bahwa menggunakan 3 metode Newton, energi maupun Lagrange menghasilkan dinamika yang sama, begitu. Ya. Namun mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing bergantung sistemnya. Ketika sistem itu sangat sederhana, cukup dengan Newton atau energi. Namun ketika kompleksitas itu meningkat, maka mungkin Lagrange dapat digunakan, begitu. Ya. Jadi ini sekian untuk video kali ini. Terima kasih.